kereta itu memiliki arti kendaraan para dewa. Menjanjikan sih performanya. Karena dia memang torsi gede, 1.5T ini yang menunjukkan bahwa dia bermesin turbo. Jadi berhati-hatilah dia ketemu mobil ini jalan karena mobil ini kencang. Ini dia Hyundai Creta N-Line Turbo dan ini merupakan versi facelift dari Hyundai Creta yang sudah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2021 lalu. Mobil ini berubah sebenarnya cukup major perubahannya di bagian eksterior, kemudian di bagian interior, dan juga di bagian mesinnya. Sebenarnya kami sudah pernah membahas mobil ini pada saat first impression waktu itu ya, dibahas oleh Mas Aziz. Anda bisa klik linknya di atas. Di situ Aziz mereview lengkap seperti apa saja perubahannya, dan kali ini saya akan lebih fokus kepada rasa berkendaranya. Tapi sebelumnya kita ya nggak apa-apa deh, bahas sedikit dah highlightnya ya. Jadi secara overall desain berubah cukup total. Yang tersisa itu benar-benar hanya body shell-nya saja. Body shell-nya juga ada sedikit perubahan dibandingkan sebelum facelift, tapi dilihat dari mukanya, fasianya tuh bisa dilihat dia kini lebih kaku ya justru dibandingkan kereta sebelumnya. Dia mengotak sebelum mengotak, kemudian di sini dia running light, headlamp-nya di bagian sini, tidak ada fog lamp, dan khusus varian N-Line itu ada dua tipe ya, ada yang mesin 1500 cc naturally aspirated, dan juga ada yang turbo, yang ini turbo, N-Line turbo, dan secara overall memang perubahannya cukup modern, cukup keren gitu ya. Kemudian sedikit merimain versi sebelum facelift ya. Kalau sebelum facelift itu antara versi Indonesia kereta dengan versi India itu bentuknya tuh beda gitu ya. Jadi versi India bentuknya seperti ini, kemudian versi Indonesia seperti ini bentuknya. Dan sekarang untuk versi facelift, versi Indonesia dan versi India benar-benar bentuknya sama, tidak ada yang membedakan. Kemudian ada satu fakta menarik, ini saya juga baru tahu sebenarnya baru-baru ini, kereta itu ternyata memiliki makna, memiliki arti di bahasa India yang artinya adalah kendaraan para dewa. Kalau Anda belum tahu itu arti dari kereta. Jadi kenapa Hyundai menamakan mobil ini dengan nama kereta di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat highlight selanjutnya adalah mesinnya, karena ini cukup spesial. Dan ini ya mungkin tantangan Honda dijawab langsung oleh Hyundai karena ini menjadi pesaing utama dari HR-V RS Turbo. Jadi setup mesinnya tuh mirip dengan HR-V. Dia gini 1500 cc turbo, 4 silinder. Kemudian yang cukup spesial adalah transmisinya karena dia menggunakan transmisi otomatis 7 percepatan dual clutch. Dan tenaganya mencapai 163 PS serta torsi 253 Nm. Secara tenaga memang dia lebih kecil dibandingkan Honda HR-V RS Turbo, tapi torsinya mobil ini lebih besar dibandingkan HR-V. Mungkin pada saat dyno Honda itu ada kehilangan torsi mungkin gara-gara dia CVT. Nah, mobil ini torsi berlimpah karena dia menggunakan transmisi otomatis dual clutch. Sebenarnya mesin ini sudah pernah ditemukan di mobil yang ada di Indonesia, yaitu Kia Seltos GT Line. Setup mesinnya sama persis dengan Seltos, karena Seltos dan kereta itu merupakan sama-sama ini ya, sama-sama sharing platform Kia Hyundai ya. Pelek juga desainnya keren, sporty, dan dia diameter lebih besar dibandingkan sebelum facelift ya, dan juga dibandingkan yang bukan versi N-Line. Nah, ini dia menggunakan diameter ring 18, sementara untuk versi non N-Line dan juga versi sebelum facelift itu menggunakan diameter 17 inci. Kalau sebelum facelift, kereta itu banyak menuai pro kontra ya, banyak yang like and dislike tentang desain dari belakangnya. Belakangnya memang tuh bentuknya ada yang suka banget, ada yang enggak. Nah, kalau di versi facelift ini, mungkin Anda akan setuju dengan saya karena ini desainnya lebih keren, lebih bisa diterima dibandingkan sebelum facelift. Ya, desain sebenarnya preferensi, tapi ini rasanya berubah cukup keren dan cukup stylish gitu ya. Dia lampunya menyambung dari kanan ke kiri dan semuanya sudah LED. Dan tadi tuh di sini ada emblem kereta ya. Dia tuh jadi kalau Hyundai itu memang khasnya gitu ya, Palisade, kereta. Nah, dia nggak lagi ditempatkan di tengah, tapi di bagian sini kereta. Kemudian nih varian pembedanya 1.5T ini yang menunjukkan bahwa dia bermesin turbo. Jadi berhati-hatilah jika ketemu mobil ini di jalan karena mobil ini kencang. Kemudian ada fitur baru lagi di mobil ini yaitu electric tailgate yang tidak ada di versi sebelum facelift. Dan kemudian bagasinya dibandingkan sebelum facelift ya masih sama lah, masih sama-sama luas juga. Kita lihat apa yang ada di balik. Ini ada ban serep yang masih full size. Wow, bukan space saver ya. Jadi secara kesimpulan dengan ban serep full size, ini bagasinya cukup luas loh untuk sebuah compact SUV. Dan kita tutup. Nah, kita lihat apa yang menarik di bagian interiornya. Langsung aja kita nyalain
untuk melihat apa yang menarik. Nah, jadi instrumen clusternya sebenarnya sama digital dengan sebelum facelift, tapi dia kini menyambung gitu layarnya. Jadi lebih keren, lebih modern dibandingkan sebelum facelift. Jadi secara overall ini berubah total dibandingkan sebelum facelift. Jadi bukan penyegaran ringan, tapi mobil ini mendapatkan penyegaran yang cukup menyeluruh. Kalau misalkan Anda ingat tuh, ini pernah terjadi di salah satu model Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Expander ya. Expander facelift yang 2021 itu juga berubah total. Jadi bisa dibilang itu major facelift dan sama dengan kereta ini. Kemudian di N-Line, apa yang membedakan dibandingkan varian non-N-Line? Setirnya beda. Dia setirnya palang 3, kalau di versi non-N-Line dia menggunakan palang 4 yang sama dengan sebelum facelift. Kemudian ini masih ada tombol fisik. Nah, ini yang menyenangkan dari Hyundai, karena mereka menyatakan bahwa tidak akan pernah menghapus tombol fisik di mobil-mobilnya. Dan ya itu hal yang positif, karena kadang-kadang kalau mengatur semua pengaturan di layar head unit itu membuat distraksi ke pengendara. Kemudian fitur juga masih lengkap, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, dan speaker juga sudah Bose. Kemudian, nah versi N-Line juga dia dilengkapi dengan aksen-aksen merah seperti ini nih. Di stitching steer, stitching jok, tuh ada merah, dan ada emboss N di bagian sini nih, bagian sandaran kursi. Kemudian shift knob juga berbeda dengan versi non N-Line. Jadi kalau versi non N-Line dia menggunakan yang T gitu, model T. Kalau ini tuh lebih sporty gitu ya, model seperti ini. Dan dia juga ada ini stitching merah dan aksen merah di bagian sini. Wire charging, USB Type A dan Type C di bagian sini. Cooling seat masih ada. Kemudian untuk mengatur mode berkendara, drive ada 4, Eco, Normal, Sport, dan Smart. Dan juga traction, Snow, Mud, and Sun. Electric parking brake, auto hold. Kemudian ada 2 buah cup holder yang menyala ya bagian bawahnya, cukup keren. Kemudian masih ada juga air purifier di bagian sini. Karena mobil ini tuh dirilis sebelum facelift ya. Dirilis tuh pada zaman pandemi, mungkin ya ini menjadi gimmick Hyundai ya, disediakan air purifier seperti ini, karena nggak semua mobil ada loh kayak gini. Nice. Kemudian atap panoramik, dan juga kalau N-Line dia atapnya itu berwarna hitam. Jadi kental sekali rasa sportinya. Kemudian masih ada fitur juga Bluelink dan SOS yang standar Hyundai. Udah sekarang udah hampir semua mobil Hyundai ada fitur ini. Dan oh ya, karena mobil ini menggunakan transmisi dual clutch, dia dilengkapi dengan pedal shift yang sungguhan gitu ya, bukan untuk perpindahan virtual di transmisi CVT. Kemudian bagian belakang saya tidak akan bahas karena sudah dijelaskan semua oleh Aziz waktu itu, tingkat kepraktisannya, kemudian bagaimana posisi duduk di belakangnya. Dan untuk bagian depan, sebelum saya berjalan saya akan menjelaskan sedikit. Ini nih, untuk setir masih bisa tilt dan teleskopik yang cukup leluasa, kurang mundur sedikit lagi, tapi sebenarnya udah pas sih. Kemudian jok sudah dilengkapi dengan electric seat untuk bagian driver, sementara untuk bagian penumpang kiri masih manual. Oke, langsung saja kita jalankan mobil ini untuk mengetahui performanya dan juga konsumsi bahan bakar dan fitur-fiturnya, karena dia juga punya fitur baru untuk radarnya, yaitu adaptive cruise control. Kalau di sebelum facelift itu hanya sebatas lane keeping assist saja, cruise control masih manual. Oke, let's go. Karena mobil ini adalah bisa dikatakan versi performanya ya dibandingkan kereta yang biasa, kereta yang non turbo tipe tertinggi. Nah, langsung saja kita uji akselerasinya. Seberapa hebat mobil ini dalam berakselerasi 0 sampai 100 km per jam. Langsung aja nih. AC sudah off, traction control off, kemudian sudah di mode sport. Oke. Saya nggak di launch control ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Go. Perpindahan giginya cepet sih. Dual clutch tuh nggak bohong ya. Oke, sudah dapat waktunya 0 sampai 100 km per jam di angka 8,44 detik. Kemudian 201 meternya untuk dark race test di 10,51 detik. Ya, menjanjikan sih performanya. Oke, kita nyalakan lagi AC-nya. Jadi secara overall mesin turbonya itu memang karakternya bertorsi ya, bertorsi sekali karena dia memang torsi gede. Kemudian semakin bertorsi karakternya karena dia transmisinya tuh dual clutch. Kalau di Honda HR-V kan dia CVT ya, jadi nggak begitu nge-punch gitu torsi rasanya ya. Tapi di mobil ini torsinya sangat nimpah, dan overall ini performanya cukup positif. Kemudian suspensinya, nah ini yang sebenarnya cukup menarik ya. Jadi
Dia itu rasanya tidak ada perubahan untuk rasa suspensinya dibandingkan sebelum facelift, tapi terasa mengeras. Kenapa begitu ya? Jadi memang disuruh istirahat nih. Jadi memang kereta itu kalau kita kenal itu dia memang karakternya cenderung ke arah membuai, ke arah empuk gitu ya. Dan di N-Line Turbo ini dia juga masih terasa seperti itu. Tuh. Itu memang ada body rollnya berasa, tapi mengeras. Nah, mengeras itu dalam artian peredamannya. Nah, kemungkinan hal tersebut ditimbulkan karena dari penggunaan pelek berdiameter yang lebih besar dibandingkan varian non-N-Line. Kemudian sebelum facelift dia menggunakan 18 dengan profil ban yang lebih tipis. Jadi kalau misalkan kita melewati posisi tidur atau speed trap gitu ya, speed bump, itu rasanya memang terasa lebih keras, tapi nggak lebih kaku gitu loh. Jadi memang mungkin N-Line 1500 Turbo ini ya, dia benar-benar hanya mendapatkan perubahan di bagian mesin dan transmisi saja. Kemudian untuk struktur sasis, kemudian suspensi tidak ada perubahan dibandingkan versi non-turbo atau versi non-performanya. Mungkin Anda masih menimbang-nimbang gitu ya, pengen ambil kereta tipe tertinggi yang N-Line Turbo, yang kenceng, tapi takut boros. Nah, jangan khawatir, jangan takut, karena mobil ini masih sangat irit. Nah, kami sudah melakukan pengetesan konsumsi bahan bakarnya ya, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Mobil ini masih sanggup meraih angka 13,5 km per liter. Irit banget loh itu untuk sebuah mobil turbo. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia masih sanggup meraih angka 18,5 km per liter. Memang bukan 21, 22 km per liter, tapi rasanya itu masih sangat positif, masih sangat irit untuk mobil dengan akselerasi yang hebat dan juga performa yang hebat. Jadi jangan takut untuk ngambil mobil ini. Dan mungkin ada juga yang menimbang-nimbang kalau kereta N-Line Turbo itu transmisinya dual clutch. Apakah dia nyaman? Karena dual clutch itu kan terkenal dengan rasa jerkinya ya di beberapa mobil gitu. Ya, memang perlu diakui kalau Anda menggunakan mobil ini di perkotaan, kemudian di jalanan yang macet, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi mungkin lebih terasa ketika mobil ini di jalan yang menanjak gitu ya. Misalkan di parkiran, gedung parkiran yang menanjak gitu, itu memang terasa kurang smooth, kurang gentle gitu untuk transmisi dual clutch-nya. Tapi ketika Anda menggunakan mobil ini untuk performanya, itu rasanya tidak main-main, dan ya kegunaannya emang di situ sih sebenarnya, dual clutch. Kemudian, nah menariknya di mobil ini, kereta ini sebenarnya sharing platform dengan saudaranya yaitu Kia Seltos GT Line ya. Dan entah kenapa di kereta N-Line Turbo ini yang transmisi dual clutch, dia itu tidak ada salah satu informasi yang sebenarnya cukup penting untuk pemilik mobil dengan transmisi dual clutch, yaitu transmission temperature. Ya penting nggak penting sih, cuman kalau di Seltos ada, kenapa di sini nggak ada gitu kan. Tapi ya overall ini masih terasa bukan yang jerky-jerky banget sih rasanya, tapi masih terasa positif, masih terasa halus untuk seukuran transmisi dual clutch di mobil yang 500 jutaan gitu ya. Dan untuk fitur ADAS-nya dia smooth semuanya, untuk blind spot monitoring, kemudian untuk lane keeping assist, adaptive cruise control-nya, dan adaptive cruise control itu juga yang dia itu bukan yang kayak di, kalau di Toyota tuh Toyota Yaris Cross gitu ya, yang kalau Toyota tuh fitur radarnya antara yang entry level sama yang flagship tuh beda gitu. Kalau ini enggak, semua sama. Jadi dia fitur radarnya bekerja dengan baik. Kemudian adaptive cruise control ya, dia tuh menjaga jarak dengan mobil depan tuh cukup dekat gitu loh. Jadi rasanya tuh rasa-rasa fitur radar yang mobil premium gitu ya. Kemudian masih banyak sih sebenarnya dari cross traffic alert, dan ada juga assist-nya. Jadi ketika Anda mundur ada mobil yang melintas, dia akan melakukan pengereman. Memang kadang-kadang jadi mengganggu gitu, tapi bisa Anda matikan tuh, tenang aja. Ya, overall fitur radarnya kini lengkap. Oh ya, dia juga dilengkapi kini dengan kamera 360 derajat, dan ketika Anda melakukan send seperti ini nih, nah dia muncul. Ini fitur sebenarnya sangat berguna banget di mobil Hyundai itu yang flagship ada, dan sekarang hadir di kereta facelift. Jadi dia dihadirkan di layar instrumen clusternya. Jadi kalau Anda sen kanan, dia akan muncul cita dari spionnya, kemudian sen kiri juga sama, dia muncul juga di sini. Itu sangat berguna dan ini benar-benar intuitif sekali. Tapi ada beberapa kelemahan juga di mobil ini. Yang pertama adalah ini nih, kalau Anda perhatikan interior tuh udah keren, udah rapi, udah ya nggak ada yang salah lah.
Tapi ada satu hal yang mengganjal sebenarnya, yaitu dia kan dilengkapi dengan electric tailgate kan. Nah, di sini tombolnya, dan rasanya tuh nggak kurang matching gitu dengan tombol traction control, dengan tombol start stop yang terletak rapi, diposisikan rapi. Yang itu jadi kayak kesannya tuh aksesoris gitu loh, kurang senada gitu dengan aksen-aksen lainnya. Kemudian yang kedua adalah ini nih, konsol tengahnya. Konsol tengahnya tuh warnanya hitam black gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda perhatikan secara sesama, itu kelihatan tuh gelombang-gelombang gitu. Nggak kelihatan banget sih, cuman kalau diperhatiin banget tuh jadi kesannya kurang rapi gitu ya. Tapi semoga, ini kan mobil tes ya, semoga hal itu tidak terjadi di mobil yang produksi massal yang Anda terima nantinya. Kemudian yang ketiga adalah, saya baru menyadari ini ketika sudah 4 hari berkendara dengan mobil ini, yaitu ini nih, potongan konsol tengahnya tuh sebenarnya awalnya nggak apa-apa, cuman lama-lama ketika saya menggunakan mobil itu rasanya kok kaki saya lama-lama nggak nyaman gitu ya bersandar dengan konsol tengahnya. Biasanya kan orang gitu ya, nggak selalu nyetir tuh nggak nyender konsol tengah, kadang-kadang nyender konsol tengah, dan rasa ini tuh kurang kurang lembut gitu loh, agak tajam dikit tapi nggak tajam-tajam banget sih sebenarnya. Dan berasa ini udah mulai 4 hari tuh jadi ada sedikit rasa sakit, tapi nggak sakit-sakit banget sih sebenarnya. Cuman, nah ini merimain sebenarnya ada salah satu model mobil yang juga terjadi hal ini, yaitu di Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 yang generasi terbaru, tapi yang awal-awal tuh ya. Jadi itu banyak yang mengeluhkan konsol tengahnya itu tajam. Nah, gara-gara itu di tahun 2017 keluar yang ada busanya itu loh. Jadi yang 2017 tuh dia terasa lebih nyaman gitu dikendarai. Nah, ya ini semoga bisa diperbaiki sih. Tapi ya sebenarnya minor sih, bukan yang sakit banget, enggak sih. Kemudian ada satu detail menarik pada kereta N-Line ini. Sebenarnya terjadi juga mungkin di semua versi facelift ya, yaitu speaker. Nah, speakernya itu dia sudah menggunakan aftermarket Bose, ada subwoofer juga. Tapi entah kenapa di versi facelift ini dia tuh terasa lebih jernih gitu suaranya, lebih premium, lebih vokal lebih keluar, kemudian lebih, ya pokoknya secara kualitas dia terasa lebih baik dibandingkan sebelum facelift yang sama-sama sebenarnya menggunakan speaker Bose juga. Dan sebagai kesimpulannya, apakah kereta versi tertinggi ini worth to buy? Kalau menurut kami jawabannya ya. Karena jika Anda menginginkan sebuah SUV compact dengan performa yang cukup hebat, kemudian tampilan yang sporty, desainnya juga versi penyempurnaan mungkin ya dibandingkan sebelum facelift, dia lebih ganteng, kemudian desainnya juga jadi nggak salah gitu ya di kereta facelift ini, dan juga fitur yang lagi-lagi sangat berlimpah di kelasnya. Kemudian untuk harganya 500 jutaan kecil, yang artinya dia gapnya dengan rival terdekatnya yaitu Honda HR-V RS yang sama-sama bermesin turbo juga, itu gapnya jauh banget. Jadi rasanya mobil ini cukup value for money dengan performa yang dapatkan juga sangat tinggi. Tapi kalau Anda tidak ingin yang nggak butuh turbo gitu ya, nggak butuh yang performa, ya Anda bisa memilih kereta N-Line yang biasa, yang mesin enak, itu juga masih tersedia, itu harganya masih 460 jutaan. Kemudian jika Anda tidak butuh yang N-Line, juga masih ada juga yang kereta Prime di harga 400 jutaan juga. Jadi semua lagi tergantung kebutuhan Anda, mau yang kenceng pilih yang turbo, mau yang stylish aja pilih yang non turbo, kemudian tidak butuh yang sporty ya pilih yang Prime atau varian lainnya. Jadi secara overall kereta facelift ini dia merupakan versi perbaikan dari sebelum facelift, versi lebih penyempurnaan dibandingkan sebelum facelift.